Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada pertemuan minggu ke-6. Ini masih berhubungan dengan konfigurasi elektron. Kita akan belajar tentang tabel periodik unsur. Awal perkembangan tabel periodik unsur sebelum tabel periodik unsur modern itu pertama kali diawali oleh bangsa Arab dan Persia yang mengelompokkan unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam. Unsur logam pada waktu itu yang ditemukan antara lain adalah besi, emas, perak, seng, nikel, tembaga, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-logam yang dikenal dengan istilah laisa logam yang ditemukan pada waktu itu adalah arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, fosfor, dan lain-lain. Tetapi ternyata ada unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam yang disebut dengan unsur metaloid yang tidak dapat dikelompokkan dengan menggunakan sifat logam dan non-logam. Pengelompokan sifat logam dan non-logam dilanjutkan oleh Lavoisier yang nanti dikenal dengan istilah tabel periodik Lavoisier. Lavoisier mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kimianya, itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah gas, tanah, logam, dan non-logam. Tetapi pengelompokan oleh Lavoisier ini masih sangat umum dan sangat sederhana, sehingga tidak bisa menampung unsur yang lain. Perkembangan tabel periodik unsur modern diawali oleh John Wolfgang Dobereiner yang mengemukakan triad Dobereiner. Kenapa triad? Karena dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 unsur. Triad Dobereiner menyatakan bahwa massa atom relatif unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Dalam contoh triad yang pertama ini, unsur pertama Li, unsur kedua Na, unsur ketiga K. Maka massa rata-rata unsur kedua yaitu Na itu sama dengan massa unsur pertama Li ditambah massa unsur ketiga K dibagi 2. Hasilnya adalah massa atom relatif unsur kedua adalah 23. Akhirnya Dobereiner menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang anggotanya hanya 3 unsur. Inilah tabel triad Dobereiner yang dikemukakan oleh Dobereiner. Pada tabel ini terlihat bahwa triad 1 ini anggotanya 3, triad 2 anggotanya 3, triad 3 anggotanya 3. Nah, inilah yang menjadi kelemahan triad Dobereiner karena ternyata ada unsur-unsur yang memiliki kemiripan dalam triad ini. Contohnya triad 1, ini ada unsur yang mirip. Jadi jumlahnya tidak lagi menjadi 3. Itu menjadi kelemahan dari hukum triad Dobereiner. Dari kelemahan Dobereiner ini diperbaiki oleh John Alexander Reina Newland. Newland mengemukakan hukum oktav Newland yang menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Hukum oktav itu menyatakan bahwa jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atomnya, maka sifat unsur yang pertama akan berulang pada unsur ke-8 dan sifat unsur yang kedua akan berulang pada unsur yang ke-9, sifat unsur yang ketiga akan berulang pada unsur yang ke-10 dan seterusnya. Inilah tabel hukum oktav Newland yang telah disusun. Pada
baris pertama ini ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Ini dikatakan satu oktav. Itulah kenapa disebut dengan hukum oktav. Di sini pada kelompok pertama ini sifat unsur pertama H ini akan sama dengan unsur yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unsur yang kedua sama dengan unsur ke-9. Unsur yang ketiga sama dengan unsur yang ke-10. Tetapi pada tabel hukum oktav Newland ini memiliki kelemahan, ada beberapa kotak yang memiliki anggotanya itu lebih dari 1. Contohnya CO dengan NI, CE dengan LA. Tabel periodik hukum oktav Newland ini diperbaiki oleh Mendeleev. Mendeleev mengemukakan tabel periodik Mendeleev yang menyusun menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Jadi masih sama dasarnya. Tetapi Mendeleev berani menyediakan tempat kosong bagi unsur yang pada waktu itu belum ditemukan. Bahkan unsur tersebut termasuk sifatnya berani meramalkannya. Nah, pada tabel periodik Mendeleev ini, dia berani juga menyajikan data massa atom beberapa unsur dan ternyata datanya lebih akurat seperti berilium dan uranium. Inilah tabel periodik yang disusun oleh Mendeleev. Kelemahannya antara lain dari Mendeleev yaitu di sini panjang dari unsur dalam satu baris itu tidak sama atau tidak stabil. Kemudian ada beberapa unsur yang disusun dengan urutan terbalik. Contohnya di sini adalah Te dengan I. Harusnya kalau disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya I dulu, baru kemudian Te. Tetapi Mendeleev berani menyusun terbalik. Tetapi malah justru itu juga benar. Akhirnya kita sampai pada tabel periodik unsur modern yang kita gunakan sampai saat ini. Nah, tabel periodik unsur modern ini sudah mengalami beberapa perbaikan, tetapi pertama kali dikemukakan oleh Henry J. Moseley yang menyusun unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya, di mana nanti akan didapat lajur vertikal atau dari atas ke bawah yang disebut golongan yang memiliki sifat yang mirip. Kemudian ada lajur horizontal yang disebut dengan periode dari kiri ke kanan yang disusun berdasarkan nomor atomnya. Inilah periodic table of the elements atau tabel periodik unsur yang saat ini kita pakai. Di sini ada 8 golongan utama, yaitu golongan 1A, itu lajur vertikalnya dari H sampai francium, kemudian 2A dari berilium sampai dengan radium, 3A dari boron sampai dengan NH ini, kemudian sampai dengan 8A dari helium sampai dengan Ug. Ini untuk golongan utama atau golongan A, jadi semua yang belakangnya 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ini menunjukkan golongan utama. Kemudian ada golongan transisi yang letaknya di sini antara 2A dengan 3A. Itu dimulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, ada 2. Kemudian 1B dan 2B. Kemudian ada unsur transisi dalam yaitu golongan lantanida dan golongan aktinida. Warna-warna ini memiliki makna. Kalau seperti ini itu non logam. Kemudian yang kuning ini mempunyai sifat metaloid, sifat antara logam dan non logam. Kemudian yang pink ini semuanya berwujud gas. Nah, golongan utama yang golongan A tadi ada golongan alkali, itu anggotanya hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Yang bisa kita hafalkan dengan jembatan keledai. Hari libur nanti kita robohkan sekolah Frey. Golongan 2A atau logam alkali tanah itu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Ini dihafalkan dengan bebek, mangan, cacing, seret banget rasane.
Kemudian ada golongan 3A sampai 6A, nanti akan dibahas khusus di kelas 12. Kemudian ada golongan 7A atau golongan halogen. Ini terdiri dari fluor, klor, bromium, yodium, astatin. Atau dihafalkan dengan festival, celana, biru, itu, antik. Kemudian ada golongan 8A, kemarin sudah saya kenalkan, yaitu gas mulia. Ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, atau heboh negara Arab karena serangan racun. Kemudian ada golongan transisi yang terdiri dari 1B sampai dengan 8B. Saya ingatkan kembali, tadi sudah saya sampaikan, yang lajur horizontal dari kiri ke kanan itu dinamakan periode. Di periode ini ada periode sangat pendek, terdiri dari 2 unsur, itu pada periode 1, anggotanya H dengan He. Kemudian ada periode pendek yang anggotanya itu 8 unsur, yaitu 1A sampai 8A. Itu ada di periode 2 dan periode 3. Kemudian ada periode panjang, ini anggotanya ada 18 unsur, yaitu dari periode 4 dan periode 5. Kemudian ada periode yang sangat panjang, yaitu periode 6 dengan periode 7, itu anggotanya 32 unsur karena ada unsur transisi dalam, yaitu golongan lantanida dan golongan aktinida. Nah, saya ingatkan kembali bahwa lajur vertikal dari atas ke bawah ini golongan 1A, golongan 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, terakhir 8A, golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, kemudian ada 1B dan 2B. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus menghafalkannya itu semua, ataukah kita bisa menentukan letak unsur dalam golongan berapa dan periode berapa? Akan kita pelajari pada materi berikutnya. Akhirnya materi untuk hari ini selesai saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membantu kalian untuk memahami materi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Lain waktu kita akan berjumpa lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.